Feel good? We're gonna have some fun. What the hell? This. Here, put that on. Stop it. Easy, Boyle. Do it, Henry! Do it! Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Isaac Bradley. Dia adalah buronan yang paling berbahaya, yang sekarang akan dieksekusi mati, dihukum gantung di seluruh warga untuk bisa disaksikan. Namun ternyata Isaac telah dijebak oleh seseorang. Dia pun langsung berkata kepada anaknya yang bernama Henry Bradley, seorang sheriff dari Trinity yang bernama Soul Brother. Dialah yang telah menjebloskannya ke penjara, sehingga Isaac mengatakan kepada Harry untuk bisa balas dendam. Promise me you'll do it, son. I promise. And after you've done it, your house is the house of God. Singkat cerita, Isaac Bradley yang telah dibakar dan menjadi abu langsung diberikan kepada anaknya untuk bisa disemayamkan. Henry yang telah mendatanganinya, dia pun langsung melakukan bepergian ke suatu tempat untuk bisa menjalankan amanah dari sang ayah, yaitu menemui sheriff dari Trinity. Singkat cerita, di mana Henry sedang beristirahat, dia pun langsung bertemu dengan seorang pria tua. Dialah yang bernama Christopher. Dia yang sedang melakukan obrolan langsung bertanya apa yang ada di dalam guci itu. Henry mengatakan sang ayah telah dijebak oleh seorang sheriff dari Trinity. Maka Christopher langsung memberikan pistol. You might need this. Go and put that up in Broadway. Selang beberapa lama kemudian, dalam perjalanan yang sangat panjang, di mana Henry telah datang ke sebuah kota Trinity untuk mencari seorang sheriff. Diduga sheriff tua yang baru saja keluar dari rumah itu adalah orang yang telah ditujunya, di mana sheriff yang telah diincar oleh Henry datang menuju sebuah gereja untuk bisa berdoa. Tetapi tanpa basa-basi, Henry pun langsung mengeluarkan pistol yang telah diberikan oleh Christopher untuk membunuhnya. Sheriff Saul Butler, my name is Henry Broadway. I heard you, son. My name is Gabriel Duff. Sungguh tanpa diduga, ternyata dia adalah bukan Sheriff Saul Brother, tetapi adalah Sheriff Gabriel Duff. Dia mengatakan kepada Henry bahwa Sheriff Saul Brother telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Entah apa yang telah terjadi, sehingga saling todong-menodong senjata pun telah diketahui oleh Christopher bersama seluruh para warga. Dan Henry pun langsung tercengang karena targetnya telah mati. Saul Butler. It's been mistaken. Obviously he's been misinformed. The beef with Butler.
Kemudian, Sheriff Gabriel langsung memaafkan apa yang telah terjadi dari Harry, di mana ternyata targetnya telah mati. Soul Brother adalah sheriff sebelumnya sebelum Gabriel, namun sayangnya telah mati. Singkat cerita, akhirnya Gabriel langsung membawa Henry ke sebuah bar untuk bisa beristirahat. Bahkan dia diberikan satu kamar untuk bisa menginap. Now Butler's dead. This young boy can give him a room for the night. As long as you're paying. In the morning, I want you to get in that court. Singkat waktu ketika Gabriel sudah keluar, tiba-tiba saja seorang ketua bandit yang bernama Gideon mengatakan kepada Sheriff Gabriel untuk bisa memberikan sebuah keadilan karena Saul Butler telah dibunuh oleh seseorang wanita yang belum diketahui, sehingga Sheriff harus bisa mencarinya. Well, thank you for your civic duty. Kemudian, akhirnya Sheriff pun langsung melakukan perjalanan yang sangat panjang menuju ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang. Ternyata Sheriff telah menyimpan sebuah rahasia yang telah membunuh Sheriff Soul Brother sebelum dirinya. Seorang wanita bandit, dialah yang bernama Running Cub. Diduga dialah yang telah membunuh Sheriff sebelumnya Soul Brother. Untuk bisa meninggalkan tempat ini karena Gideon bersama para konco-konconya sedang mencarinya. I ain't leaving. Fair enough. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Kita kembali lagi kepada Henry yang telah berada di suatu tempat. Tiba-tiba saja seorang bondon seksoi, dialah yang bernama Julia, langsung menggoda Henry untuk bisa mencoba lubang brewok. Namun ini sedang promo dan gratis. Well, you just gonna stare at my girls all night? I don't actually have any money. Well, ain't that grand? Which one are you gonna try first? Namun sayang sekali tiba-tiba saja para bandit telah datang yang telah dipimpin oleh Asa. Dan dia ingin Julia menemaninya dan gabrut semalaman. Julia yang tidak mau walaupun dibayar dengan mahal karena dia ingin mencoba titik kecil dari Henry. Come on, sweetie, let's get out of here. Get your things. Too long, little boy. Tanpa basa-basi, Julia yang telah membawa Henry ke kamar, dia pun langsung membuka semua bajunya untuk bisa beraksi. See? Doesn't that feel good? Stop banging on my damn door! We're gonna have some fun. What the hell? Sungguh tanpa diduga, awalnya mau gabrut brutal, namun ternyata dia malah membuat sebuah kekacauan. Asa pun telah mati ditembak oleh Julia, sehingga satu kota pun menjadi kacau. Seluruh bandit dan anak buahnya pun langsung mencari Henry, yang sekarang dia malah bersembunyi di kandang babi. It's all right. Selang beberapa lama kemudian, karena Sheriff tidak ada, untungnya istrinya yang bernama Sarah langsung mengatakan kepada seluruh para warga, seluruh para korban jiwa tidak boleh dilakukan evakuasi ataupun dipindahkan mayatnya sebelum Sheriff Gabriel datang dan dia akan memberikan keadilan. Singkat cerita, kembali lagi kepada Henry yang telah diselamatkan oleh Christopher. Dia pun menuju ke sebuah sungai yang sangat panjang untuk bisa membersihkan diri karena sudah nyungsep di kandang babi. Kemudian, di mana Christopher mengatakan kepada Henry bahwa sang ayah yang bernama Isaac Broadley adalah bosnya di waktu yang lalu. Namun, Isaac telah menyembunyikan sesuatu yang sangat besar berupa emas batangan yang sangat banyak. Namun sayang sekali Isaac tidak mengetahuinya dan tidak pernah mengekspos kepada siapapun. Yang jadi pertanyaan Christopher kepada Henry adalah, di manakah emas tersebut? Namun sayang sekali Henry tidak mengetahuinya. Think I know where that gold is? No.
Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan Sheriff Gabriel yang baru saja pulang ke rumah, di mana Sarah sebagai istrinya pun langsung mengatakan kepada Gabriel, sejak dia pergi keluar kota telah terjadi insiden 3 orang telah meninggal, sehingga Gabriel pun langsung bergegas untuk menuju kota. Ternyata memang betul sudah ada 3 mayat yang telah tergeletak, sehingga Gabriel harus bisa memberikan sebuah keadilan. Seseorang yang bernama Henry yang dibawa ke tempat ini oleh Gabriel telah membuat sebuah kekacauan. Kemudian tiba-tiba saja Gideon pun langsung datang kepada Gabriel untuk memberikan sebuah keadilan. Tetapi Gabriel sekarang lagi berpikir, Want is not justice. Get out of my way. Singkat cerita, Gabriel yang telah membawa beberapa pistol dan senapan, dia akan mencari Henry. Namun di sisi yang lain, Henry yang bersama Christopher dibawa ke sebuah tempat di mana anak buahnya Christopher pun sedang melakukan persiapan untuk bisa membunuh Sheriff Gabriel. Dia mengatakan sang Sheriff akan datang ke tempat ini dan akan disergap di tempat ini dan menjadi sebuah pertempuran yang sangat dahsyat. Henry pun harus bisa menjadi seorang pemancing untuk bisa membawa Sheriff ke tempat ini. Setelah diberikan sebuah rencana kepada Henry, mereka pun langsung melakukan peraksian sehingga Gabriel akan datang. I've been looking for you. I didn't kill that woman. I'm not. This. That one. Stop it. Easy, Boyle. Do it, Henry! Do it! Sungguh pertempuran yang sangat brutal. Di sisi yang lain, Christopher telah melihat persembunyiannya Running Cube, namun belum diketahui oleh siapapun di mana Henry telah dibawa oleh Sheriff Gabriel. Henry menceritakan apa yang telah terjadi. Seorang laki-laki negro yang bernama Christopher. Dia adalah anak buahnya di masa lalu sang ayah tercinta Isaac Bradley, yang sekarang sedang mencari bongkahan emas yang telah disembunyikan oleh Isaac. Namun dia mengatakan bongkahan emas tersebut telah disembunyikan dalam rumahnya beberapa tahun yang lalu. Namun sayang sekali, Isaac Bradley telah membangun setengah kota dari Trinity. We're slaves, sold the gold with my pa. Now you ride with me. Kembali lagi kepada Christopher yang berada di bar tengah kota. Dia pun langsung bertemu dengan Gideon untuk bisa melakukan obrolan yang sangat penting, karena Gideon sedang mencari seorang wanita yang telah membunuh Sheriff Saul Blader sebelum Gabriel. Dia mengatakan telah mengetahui persembunyian wanita tersebut dan dia pun akan memberikan sesuatu yang sangat setimpal jika dia akan angkat bicara. If you know where she is, If you buy me another drink, whiskey, great. Kemudian akhirnya Gideon bersama para konco-konconya pun langsung datang, di mana Sheriff pun ada di tempat tersebut, ingin memberikan sebuah keadilan karena Gideon sudah berangkat bersama para konco-konconya untuk menemui Running Cube. Memang si Christopher ini menjadi dalang adu domba. Karena Sheriff Gabriel telah mengetahui bahwa Running Cube sedang diburu oleh Gideon, dia pun langsung meminta kepada Running Cube untuk pergi dari tempat ini. Namun sayang sekali Running Cube tidak akan meninggalkan tanah kelahirannya. Singkat cerita, akhirnya Gideon bersama para konco-konconya pun langsung datang ke persembunyiannya Running Cube. Dengan sangat santainya, dia tidak akan pernah satu jengkal pun mundur dari tanah kelahiran. Bahkan dia tidak pernah takut kepada siapapun. Singkat cerita, akhirnya Sheriff pun langsung datang dan memberikan sebuah pertempuran.
It's okay. What happened? That was Gideon. Setelah pertempuran yang sangat dahsyat di tengah-tengah hutan, di mana Raningkub telah tertembak di bagian pahanya, sehingga dia telah terluka dan langsung diobati oleh Sarah. Namun di sisi yang lain, kita diperlihatkan Christopher yang sedang lekdot dengan seorang pelacur di sebuah tengah bar kota. Dia yang telah mendengar sebuah keributan di bawah. Ternyata Gideon telah kehilangan putra tercinta dan sekarang sedang marah besar. Christopher seorang ajang adu domba. Dia pun langsung memanasi semua suasana untuk bisa memberikan sebuah keadilan. Karena seorang yang bernama Henry dan Raningkub pastinya sekarang ada di rumah Sheriff Gabriel. Henry Broadway is there. What are we waiting for? You killed my brothers! Drinks for everybody. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan Gabriel dan Henry yang sedang membuat sebuah brigade untuk mendapatkan sebuah perlindungan. Pastinya Gideon bersama seluruh para bandit dan semua orang yang ada di kota akan datang ke tempat ini untuk melakukan pertempuran, sehingga Gabriel harus bersiap. Let's go! Singkat cerita, Henry, Raningkub bersama Sheriff Gabriel yang sudah mempersiapkan senjata untuk melawan semua orang karena mereka sudah berada di halaman rumah. Tanpa basa-basi, Gideon langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerah. Di tengah-tengah pertempuran yang sangat brutal, akhirnya Henry telah ditangkap oleh para bandit, dimasukkan ke dalam sebuah gudang, dihajar habis-habisan karena dia telah membunuh Asa dan membunuh semua orang di tempat ini. Tanpa basa-basi, Henry langsung disiksa. Singkat cerita, pertempuran yang sangat panjang di mana anak buahnya Gideon telah dihabisi oleh Sheriff Gabriel, Raningkub dan Henry. Namun Gideon tidak akan mundur. Lalu tiba-tiba di sisi yang lain, Christopher mendapatkan sebuah kesempatan ketika semua orang pergi dari kota dan dia menuju ke sebuah tempat untuk bisa menggali harta karun. Singkat cerita, Gabriel bersama Henry pun sudah berada di tempat ini untuk bisa meringkus Christopher yang ternyata dia sedang menggali dalam sebuah gereja. Gabriel langsung menodongkan senjata kepada Christopher untuk bisa menyerah karena dialah yang menjadi dalang peperangan paling mengerikan. Kemudian Henry langsung diperintahkan oleh Gabriel untuk menangkapnya. Lalu tiba-tiba Henry, move on up there now, son. Sungguh sayang sekali tanpa diketahui oleh semua orang, ternyata emasnya sudah terlihat. Singkat cerita, dalam obrolannya yang sangat panjang, akhirnya Sheriff Gabriel langsung mengangkat Henry menjadi seorang sheriff di kota Trinity. I want you to stay. Sláinte. Singkat cerita, Henry yang sekarang sudah menjadi sheriff, dia pun langsung datang ke sebuah sungai untuk bisa menaburkan abu ayah tercinta untuk bisa tenang di alam baka.
Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia ke DAGC tentang film ini? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Seorang pria yang telah dihukum gantung meminta kepada anaknya untuk membalaskan dendam karena dia telah dijebak oleh seorang sheriff. Yang diduga sheriff tersebut ternyata sudah mati juga. Namun ternyata semua orang telah mengetahui seorang pria yang bernama Isaac Bradley adalah seorang pengusaha yang telah membangun setengah kota dari Trinity. Sehingga beberapa orang yang telah mengetahuinya kekayaan dari Isaac untuk bisa mengambil alih seluruh emas yang telah disembunyikan. Salah satunya adalah budak ataupun anak buahnya yang bernama Christopher, mengetahui semua apa yang telah terjadi dalam kehidupan Isaac. Sehingga dirinya pun adalah dalang dari semua peperangan untuk bisa menguasai semua harta yang telah dimiliki oleh Isaac disembunyikan di suatu tempat. Memang dalam kehidupan kita semuanya bisa jadi harta adalah sesuatu yang paling dicari oleh semua orang, sehingga bisa mendapatkannya dengan menggunakan dan menghalalkan segala cara. Ini menjadi sebuah gambaran dalam kehidupan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama DAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.